Serapah karya Isman Romadi ditulis tahun 2008, bercerita tentang keresahan tokoh-tokoh dalam cerita yang tidak mau menuruti kemauan sang penulis. Tokoh-tokoh itu malah membuat dialognya sendiri dan melenceng dari apa yang diketik oleh sang penulis. Setelah mengantongi izin dari Isman Romadi di tahun 2026, penikmat teater mengadaptasi keresahan tokoh-tokoh dalam Sampah Serapah menjadi keresahan masyarakat luas terhadap kondisi Indonesia saat ini. Naskah ini dipilih sebagai bentuk kritik sosial kami terhadap apa yang terjadi di Indonesia menjelang momen 17 Agustusan. Pementasan ini mengandung ujaran kasar, umpatan, kekerasan, dan muatan erotis. Bagi penonton yang merasa tidak nyaman dengan isi pementasan seperti itu, diperbolehkan untuk tidak melanjutkan pementasan dan melakukan pengembalian uang tiket di meja registrasi. Tata tertib pementasan. Selama pertunjukan berlangsung, penonton diharapkan menjaga ketenangan dan ketertiban. Dilarang membuat keributan, berbicara keras, atau mengganggu jalannya pementasan. Telepon genggam wajib dimatikan atau diubah ke mode senyap. Dipersilahkan mengambil foto dan merekam video dengan catatan tidak menggunakan flash kamera. Dilarang keras untuk melakukan live streaming pada saat pementasan berlangsung. Dilarang makan, minum, atau merokok dan sejenisnya di dalam ruang pertunjukan. Penonton tidak diperkenankan keluar masuk ruangan selama pertunjukan berlangsung, kecuali dalam keadaan mendesak. Penonton wajib menjaga kebersihan dan fasilitas tempat pertunjukan. Tepuk tangan dan apresiasi hanya diperbolehkan di awal dan di akhir pementasan. Penonton yang melanggar tata tertib dapat diminta keluar dari ruang pertunjukan oleh panitia. Pentas prolog 1.0 dengan naskah Sampah Serapah, penulis Isman Romadi, sutradara Gary Cantona. Selamat menyaksikan. Oh, maaf penonton, maaf. Saya tidak sadar kalau pertunjukannya ternyata sudah dimulai. Wah, saya tenggelam dalam pengembaraan imajinasi saya untuk penciptaan naskah kali ini. Dan sampai saat ini, saya mencoba untuk mengalirkannya ke dalam bentuk sebuah cerita yang besar harapan saya untuk bisa dinikmati. Apalagi penonton mau ikut tenggelam di dalam ceritanya, apalagi sampai mengambil hikmahnya. Tapi saya tekankan, saya sama sekali tidak ingin menggurui, apalagi menjustifikasi seseorang atau golongan. Saya hanya menjalankan fungsi dan tanggung jawab saya sebagai seorang penulis.
Karena menurut pemikiran saya, seorang penulis selain harus dituntut untuk melahirkan cerita yang menarik dan menghibur, juga diwajibkan menyisipkan pesan-pesan yang berbobot sebagai simbolisasi dari proses kerja manusia yang berbudaya. Saya jadi teringat salah satu kata-kata bijak yang saya lupa namanya. Kira-kira begini kalimatnya. Kita bisa mengambil mutiara hikmah di mana saja dan kapan saja. Bahkan berada di mulut seekor anjing sekalipun. Bukan maksud saya menyamakan diri saya dengan seekor anjing, tidak. Apalagi menganjing-anjingkan Anda sekalian. Tentu saja tidak, ya. Karena di sini saya hanya berniat melakukan refleksi atas diri saya, masyarakat saya, bangsa dan negara saya, atau mungkin juga manusia dan kemanusiaan saya. Semakin saya banyak ngomong, semakin melantur, gak jelas juntrungannya. Maaf ya, kawan, sekali lagi maafkan saya. Harap dimaklumi, saya ini seorang penulis, bukan seorang orator. Jadi harap dimaklumi apabila kesulitan saya mengatur sistematika bahasa ataupun susunan kalimat yang saya pakai. Karena seringnya malah jadi berputar-putar dan ngawur. Intinya cerita saya ini bisa dikatakan tentang saya. Mungkin Anda, mungkin juga kalian, kita semua, tapi juga bisa bukan tentang siapa-siapa. Mungkin ini adalah kepingan ingatan saya tentang pengalaman saya pribadi waktu saya menonton film, drama, atau bahkan mungkin bisa jadi terjadi di dunia nyata. Tapi saya tidak tahu pasti. Yang jelas cerita ini bersifat fiksi dan kalau ada kesamaan nama, tempat, lingkungan, rasa, saya pikir itu masih manusiawi. Ya. Sudahlah, inti dan kesimpulannya saya serahkan kepada penonton saja. Saya nggak mau dikatakan menggiring opini, apalagi saya adalah penjunjung tinggi kebebasan berpikir. Jadi silakan interpretasikan cerita ini lewat interpretasi sutradara atau bahkan gaya kata para penonton yang saya muliakan dalam pementasan ini. Oh, selamat menikmati, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mau mencoba melanjutkan penulisan cerita ini. Monggo.
Kapankah kau akan datang menemuiku? Rasanya sudah terlalu lama aku bergumul dalam kekasih ini. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Berapa lama lagi aku harus berharap dan terus berharap? Lucunya, aku sendiri tak tahu sampai kapan aku bisa mempertahankan harapan ini. Ya, harapan ini saja yang kupunya. Jadi tolong, datanglah. Jangan sampai aku kehilangan secuil harapan ini. Sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Oh, maaf, bukan maksudku mau ikut campur urusan orang lain. Aku dengar kamu menunggu seseorang apa sesuatu begitu. Oh, bukan. Harapan. Jadi yang kamu tunggu itu seseorang yang menjanjikan harapan atau harapan itu sendiri yang kamu nantikan dari kamu. Sebelum bisa. Selamat tahu ya, itu bukan urusanmu. Aku tahu, tapi setiap orang itu cuma bercerita untuk berbagi kisah, kesah, atau mungkin juga perasaan. Siapa tahu itu aku cerita. Sedih. Entahlah. Aku juga tidak tahu pasti. Entah. Ya, entah. Aneh kan? Dia merasa masih punya harapan, tapi tidak yakin apa yang diharapkan. Aneh, jujur janggal. Apa ya? Itu tidak baik loh buat kesehatan jiwamu. Nanti kau bisa kena trust isu, mental health terganggu, lalu kau bisa hilang. Itu bukan urusanmu. Jangan suatu campur mengusung urusan orang lain. Gila atau tidak, itu urusanku. Kegilaan ini urusanku. Dan yang berhak mengusungkan sendiri. Bener kan? Kamu itu bukan cuma aneh. Sarafmu sudah kena. Kau sudah gila. Diam. Apa? Apa? Dengan kegilaanmu kau berhak menggunakan dana kekerasan. Apa? Jangan pakai jangan anjing. Diam. Kau pikir aku tidak bisa menggunakan dana kekerasan? Hentikan, cukup, hentikan kegilaan ini. Monyet. Ini itu bukan kegilaan, tapi kekerasan. Ya, hentikan kekerasan ini. Setan, kekerasan dan kegilaan punya substansi yang sama. Beda monyet. Sama setan. Kamu yang setan. Pegang nih. Kamu yang setan. Kali ini harus masuk aja. Oh, kamu yang pelajaran. Kamu yang pegang aku, pegang. Pegang. Sudah,
Saya cuma cocok diucapkan dalam pidato kenegaraan atau kata sambutan di acara besar-besaran oleh petinggi-petinggi yang besar-besar juga. Sementara di sini kata itu tidak masuk gitu. Lihat mereka, orang kecil, kecuali dia besar. Tidak pantas bicara yang besar-besar karena selalu sulit untuk merealisasikan. Karena kata yang tepat untuk tadi ungkapan Anda yang seperti itu hanya di tong sampah. Tong sampah. Tapi tukang tempat ini adalah tong sampah, Kak. Maksudmu? Ya, seperti yang Kakak bilang tadi. Kita ini orang kecil. Ya, orang kecil. Yang biasanya ada dijadikan objek. Tidak banyak seperti sampah. Kamu, 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 dan kamu. Kita semua sampah. Dibuang, terbuang, berkumpul menjadi satu di sini. Dan tempat mana sampah berkumpul, ya ada di tong sampah. Ya, di sini, di tong sampah ini. Kamu jangan asal ngomong ya. Pikir apa? Kamu tidak sombong. Coba pikir. Kita adalah objek-objek yang tidak akan pernah menjadi subjek. Manis-manis, seperti dibuang, terbuang. Mana itu pilihan yang ada? Kita adalah sampah. Ya, sampah. Setan, kita, kamu aja kali, jangan pernah mengatasnamakan kita. Sekali lagi kamu ngomong macam-macam. Sabar dulu. Jangan mengikuti ego. Tidak baik. Hal sepele seperti ini kita bicarakan dengan kekerasan. Itu tidak manusiawi. Hal seperti ini kita bicarakan dengan kekerasan. Coba saling mendengar dan saling menghargai. Maaf lagi ya. Bukan saya tidak ya, bukan saya tidak menghargai kata-kata yang Anda ucapkan dengan sebenar-benarnya itu. Kata-kata Anda itu terdengar apa ya? Menyentuh, menggetarkan jiwa dan perasaan saya. Walaupun saya tidak yakin masih menggunakan perasaan saya atau tidak. Jadi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, berhentilah mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena saya muak mendengar. Tunggu dulu. Tadi Anda mendengarkan kata-kata saya kan? Ya walaupun saya tidak langsung. Tapi Anda setuju atas kebenaran kata-kata saya. Lalu hal-hal yang tidak diinginkan. Memangnya apa yang akan timbul lagi buat kata-kata saya itu? Hah? Saya ingin semakin tidak mengerti maksud Anda. Sederhana saja. In this situation, kata-kata yang Anda ucapkan itu sangat tidak realistis. Penerjemahannya amat sangat relatif dengan kondisi yang ada. Aku yakin kalian pasti paham maksudnya. Kita sedang digiring, diadu domba agar terjadi chaos dan kecemasan. Bukan tidak mungkin kita terjebak dalam ilusi menantikan harapan yang sulit jadi kenyataan. Berbahaya. Ilusi mengecilkan.
kalau ngomong itu jangan sembarangan. Coba kalau ngomong itu jangan yang bertele-tele, terlalu berputar-putar, membesar-besarkan yang membuat aku ini semakin pusing. Ya, aku juga semakin tidak mengerti. Emangnya apa dalam pembahasan kita ini? Harapan, kata-kata saya, ilusi, atau kemanusiaan? Ah. Ada yang tidak permasalahan mendasar yang sudah kita hadapi bersama-sama. Ini pembahasan serius, banget serius. Coba kalian pikir, pakai akal dan perasaan kalian. Sekali lagi, kalau masih ada, aku tanya, kenapa masih ada yang sibuk cari kerja, padahal ada yang menjanjikan 19 juta. Lapangan bola. Lapangan bola. Rakyat harus produktif dan terus meminta kepada negara. Itu kata orang bijak. Orang bijak itu sibuk menimbun emas untuk dirinya sendiri, sementara rakyatnya dibiarkan kesusahan kelaparan. Kebutuhan semakin lama semakin naik. Kalian tidak sadar kalau pendidikan itu semakin lama semakin mahal, padahal ada yang bilang kalau kecerdasan bukan berasal dari sekolah. Gimana ya jelaskan sama kalian ya? Ada dari kalian yang berpikir masih manusia yang manusiakan manusia. Ada dari kalian yang merasa masih menggunakan akal dan perasaan. Kalau saya sudah meragukan diri sendiri. Saya sudah meragukan akal dan perasaan saya. Saya sudah lelah dan jenuh berharap. Sekarang saya tanya sama kalian, apa kalian manusia merdeka yang berpijak pada rasa kemanusiaan, yang murni dan konsekuen? Jangan dong, dijaga marwahnya. Hati-hati kalau bicara. Harimau. Kamu, katanya kamu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Iya. Kenapa tadi kamu tega menyakiti orang lain, menggunakan cara-cara kekerasan? Apa itu? Nyiram orang pakai air keras, nindas ojol pakai rantis. Sawah dibilang pohon. Bunuh
pikir itu masih manusiawi? Kakak, mana ya kak? Kakak dasar tidak dapat dikatakan manusiawi. Tapi justru kehilafan dan di luar kendali. Kekerasan adalah bentuk kelalaian manusia. Nah, kelalaian itu yang manusiawi. Ya, benar sekali. Manusia adalah punya salah dan dosa. Salah. Kelalaian dan keapahan itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Maka kita harus saling mengingatkan dan saling berbagi. Saling mengingatkan dan berbagi sampah. Ya, sampah. Sesama sampah, dari sampah, oleh sampah, dan untuk sampah. Yeay, hidup sampah. Hidup sampah. Mas, lanjut kau aja. Mbak, tahan dulu. Aku tidak bermaksud untuk melakukan hal keras. Aku hanya merasa dan berpikir ancam hingga aku. Tapi aku berani berjanji. Aku berani bersumpah. Aku tidak menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara setan. Aku tidak bermaksud. Nah, diam. Ini adalah anu yang liar. Wah, membingungkan. Kenapa aku terjebak pada kegilaan cerita ini? Wah, cerita seperti ini cerita sampah. Dan tempat yang layak untuk sampah yang di tong sampah. Wah, cerita seperti itu siapa yang mau? Tidak punya nilai jual, murahan, sampah. Sekali sampah tetap sampah. Masih ada penonton. Maaf ya penonton sekalian, saya tidak bermaksud seperti itu. Laku maklumi. Saya menjadi tidak terkendali. Saya benar-benar larut dalam kegilaan saya. Maksud saya tenggelam dalam pengembaraan imajinasi saya yang liar dan sulit dikendalikan. Saya sudah mencoba untuk melawetkan dan mengendalikan lewat cerita yang anunya saya susun dan saya siapkan dengan sistematis biar ceritanya jelas, tidak bertele-tele, terarah, dan punya nilai jual. Maksud saya punya nilai-nilai moral yang dapat diambil sebagai hikmah dan bukannya malah membingungkan penonton. Karena bagi saya penonton adalah segala-galanya. Ya, kepuasan Anda sekalian adalah kebahagiaan saya. Saya ingin jarak antara kita itu semakin kecil, bukannya malah ikut membingungkan Anda sekalian. Tapi sekarang saya benar-benar bingung. Tapi jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk membuat penonton sekalian puas. Saya akan berusaha memperbaiki cerita saya. Saya berharap penonton sekalian dapat memaklumi. Tolong beri kesempatan saya sekali lagi. Jangan beranjak dulu, oke? Saya akan melanjutkan cerita saya.
kan? Rasa ini bukan apa-apa. Ini hanya sampah, sama seperti kita. Tapi pikir ini sesuatu yang berat. Coba kalian curhat lagi dengan sesama. Ada sesuatu yang tidak ternilai di sini. Terlalu berat untuk disepelekan dan kemudian terbuang. Ngomong kosong. Bagiku ini semuanya sama saja. Sama-sama tidak ada gunanya. Ya, tidak lebih menarik daripada seks. Jangan membandingkannya dengan seks. Terlalu jauh perbedaannya. Keindahannya, kenikmatannya, gejolaknya, sungguh berbeda. Apanya yang beda? Sama-sama sampah. Apalagi kalau hanya berdasarkan keinginan dan nafsu. Sampah, penyakit. Apa kau bilang? Sampah? Penyakit? Seks itu kebutuhan. Itu manusiawi tahu. Belum tentu. Kalau hanya berdasarkan keinginan dan nafsu, binatang juga punya nafsu. Dan kebutuhan itu ya binatang. Seks ya sampah. Pelan. Dia membicarakan hal yang terlalu tabu. Hal yang tabu tidak layak diperbincangkan seperti itu. Bukankah dikatakan tabu namun dipenuhi dengan nafsu? Bagaimana mungkin membicarakan seks tanpa nafsu? Seperti makan sayur tanpa Sendok, angkat. tangan. Aku tidak suka sayur. Kamu kira Aku setuju. Seks itu harus dimiliki dengan nafsu. Biar gejolaknya, kesiratnya, menggetarkan dan najis. Yuk, mesum. Ya, busuk, sampah, penyakit. Tapi pernahkah kalian memandang seks sebagai sesuatu yang lembut dan suci? Nah, misalnya persembuhan sebagai ritual penyatuan dua jiwa manusia yang membentuk dan melahirkan jiwa-jiwa selanjutnya. Dan kalau bicara di sini jangan pakai bahasa langit. Kata-kata Anda terlalu tinggi. Mama. Tapi apa yang dikatakan itu ada benarnya juga. Ya, atau setidaknya mendekati kebenaran. Ya, kebenaran. Sampah, kebenaran. Siapa? Sebenar-benarnya sampah. Sampah, kebenaran. Sebenar-benarnya siapa? Aduh, apa sih maksudmu? Tidak. Anda juga tidak mengerti apa maksud tidak. Tapi bukan apa yang kita katakan saja. Tapi apa sih yang sedang kita bahas dari tadi ini? Hah? Apa? Kata-kata. Seks. Nafsu. Ilusi. Harapan. MBG. Sawit. Apa? Hidup cukup. Dihina-hina saya diam. Difitnah-fitnah saya juga diam. Tapi kali ini, di panggung ini, di berau ini, saya akan lawan. Apa? Ya apa? Kalian itu sekali sampah tetap saja sampah. sampah. Iya, sampah, 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 dan sampah. Sekali sampah tetap sampah. Kami sampah. 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 Atau apa?
penonton ya, sekalian mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu maaf, mohon dimaklumi. Saya tidak menduga kalau ternyata bakal jadi seperti ini. Waduh, orang-orangku lari. Duh, wah, kalau kayak gini saya bingung harus bertanggung jawab seperti apa. Waduh, wah saya tidak bisa bertanggung jawab. Maaf penonton, maksud saya mau bertanggung jawab karena niat saya itu kekayaan yang dari atas bakal menetes ke... Maksud saya nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai moral dan kebaikan yang ada di atas seperti apa? MBG, Popdes, lalu apa lagi? Sekolah rakyat, universitas, apa itu? Wah, itu niatnya untuk masyarakat yang ada di bawah, ya. Tapi ribu-ribu maaf, saya tidak bisa bertanggung jawab kali ini. Mohon maaf, saya Demikian pementasan sampah serapah karya Isman Romadi. Beri tepuk tangan meriah. Sutradara Gary Cantona sekaligus berperan sebagai penulis. Meltian sebagai orang satu. Andriana sebagai orang dua. Anyo sebagai orang tiga. Arif sebagai orang empat. Erinda sebagai orang lima. Rina Sari sebagai orang enam. Penata setting Andika dan Bintang. Penata lampu Hilman dan Nopal. Penata musik Dani dan Ataya. Penata makeup kostum Neno, Putri, Keira, Zahra, Prilly. Bekerja sama dengan fashion stylist Anissa Dia Aziza. Tim manajemen Ai, Baik, Nita, Nazwa, Justin, Kor. Penampilan spesial dance performance oleh Katon. Dan saya sendiri, Kia, sebagai MC pada acara hari ini. Untuk teman-teman, mungkin bisa maju teman-teman kru. Pentas prolog.